dengan kondisi supaya masyarakat itu mengetahui juga laporannya, diundanglah beberapa tokoh masyarakat dan RT RW semuanya, ada beberapa semuanya lah, jemaah masjid dan sebagainya diundang semuanya. Di situ kita membuat laporan. Setelah laporan diterima oleh pembina sesuai dengan anggaran nasional, pembina yang terima, udah clear sebetulnya, tutup. Tetapi 1 pekan atau 2 pekan Pak Priyo, datanglah orang yang tidak puas dengan laporan keuangan itu. Sebetulnya ya nggak ada masalah, karena pada saat rakor juga kami, Pak Priyo, Pak Juari, dan saya sudah memberikan presentasi secara penuh apa yang dikerjakan. Mereka menanyakan, mestinya laporan harus seperti ini, seperti itu ya. Ya itu kan versi mereka. Dan kami sudah jelaskan semuanya. Sebenarnya clear, nggak ada apa sangat lain. Ya itulah yang sebenarnya terjadi dari awalnya seperti itu. Gampang-gampang aja orang secara matematika, nggak usah pakai kalkulator gede atau pakai sistem yang bagus canggih, kan bisa dihitung. Jumlah siswanya berapa, SPP-nya berapa, tinggal diperkalikan saja akan ketemu angka. Itulah pendapatan kita. Itu sebenarnya clear. Pada saat tahun 2021 itu jumlah siswa antara TK dan SD itu berkisar masih sekitar 680-an, belum sampai 700-an. Nah, itu kan bisa dihitung, rata-rata SPP. Kita memang ada SPP kelas 1, itu akan lebih besar daripada kelas 6. Nah, SPP-nya itu kalau kita nih ambil in average itu masih 400.000. Kalau 400 kali 700, sebulan kan baru 280 juta. Setahun ya tinggal kali 12. Nah inilah yang sebetulnya gampang-gampang aja, dan di situ memang adalah mereka membuat narasi dari yang tidak puas nih, ini itu ini. Ya kami sudah buktikan semuanya. Inilah yang akhirnya dibawa mediasi melalui RW. Ya jadi mediasi bukan hanya di RW saja, lanjut ke lurah, dari situ dihadiri oleh camat. Ada beberapa kali mediasi, tetap terjadi deadlock. Dengan terjadi deadlock, mereka berinisiatif membawa ke peradilan atau pengadilan perdata. Dijalankanlah pengadilan perdata. Itu cukup menguras energi kami, karena hampir berjalan 6-7 bulan, hampir setiap pekan itu sidang perdata di tingkat pengadilan negeri tingkat 1 Bekasi. Hasilnya jelas bahwa setelah data semua dijabarkan, ada saksi dan lain sebagainya, ada 3 keputusan. Putusannya di situ dibunyikan pihak tergugat, yayasan nih, pihak tergugat dari 10 orang atau organ yayasan, dia kan eksepsinya ditolak. Tapi sebetulnya eksepsi itu hanya cuma cerita berbalas pantun lah. Yang paling penting adalah semua gugatan dari penggugat ditolak. Terus ada satu poin lagi yang tidak boleh di skip nih. Penggugat dihukum membayar biaya pengadilan Rp630.000. Memang kecil, tapi kata-kata dihukum, kalau orang dihukum kan orang yang salah. Itu di pengadilan negeri. Nah, setelah itu mereka membanding. Kembali lagi nih, kalau secara logika, kalau orang membanding berarti merasa kalah kan? Dia tidak puas. Sama dengan mediasi di RW, lurah, itu mereka tidak puas. Di pengadilan negeri dia tidak puas. Pembanding di Pengadilan Tinggi Bandung. Pengadilan Tinggi Bandung di samping menguatkan hasil Pengadilan Negeri tingkat 1 Bekasi,
Ada kata-kata sudah pembanding dinyatakan kalah. Ada itu satu lembar sebelum berita kesimpulan pengadilan tinggi itu kita tunggu 14 hari karena ada pernyataan kalau 14 hari mereka tidak melanjut ke yang lebih tinggi kasasi itu keputusannya sudah inkrah. Jadi sebetulnya ya sampai di situ yayasan juga sudah berhenti, nggak masalah. Bukan hanya perdata, tapi pidana. Mereka pada saat itu melaporkan kami kalau sesuai undangan yang kami terima ke Polda, bulan Desember dia sudah melaporkan secara pidana menggelapkan uang 6,5 M. Semua organ yayasan ada 10 orang yang dibidik harus mengembalikan itu katanya. Tapi pemanggilannya itu pada saat saya nggak tahu bulan Ramadan itu bulan apa sih, saya nggak hafal di bulan Masehinya. Tapi saya ingat bahwa bulan Ramadan orang-orang tadi, wah ini orang-orang pada tarawih kita dipanggil polisi. Tapi kita jalankan dan di Polda pun semuanya sudah hampir ditutup. Kita tinggal menunggu kalau istilahnya adalah P2HP. Jadi penutupan penyidikan dan di hasil gelar perkaranya itu. Semungkin pekan lalu atau pekan ini kita nggak tahu, tapi akan kita mendapatkan hasilnya itu. Yang dipanggil ke Polda adalah bendahara, ketua, dan pengawas serta beberapa pembina. Itu yang dipanggil ke Polda. Dan Polda juga sudah kemari melihat yayasan, melihat sekolahan, ini melihat aset semuanya. Mereka menganggap tidak ada masalah sebetulnya. Saya akan menjelaskan supaya tidak ada gagal paham di semua pihak. Yang terutama adalah warga RW 12. Saya pada saat itu dipanggil bersama ketua yayasan, dilakukan berita acara pemeriksaan yang tuduhannya adalah penggelapan uang yayasan besarnya 6 miliar. 6,4 miliar. Tapi saya di BAP itu sekitar 8 jam sampai 9 jam, dari siang sampai jam 10 malam. Nah, hal-hal yang perlu saya sampaikan di seluruh warga. Pertama, saya di BAP terkait adanya penyimpangan. Saya hanya menjelaskan bahwa yayasan tidak ada selisih uang sebesar 6,4, bahkan 100.000 juga nggak ada selisih. Nah, yang pertama saya jelaskan pada penyelidik itu bahwa yayasan ini murni ya pendapatannya hanya dari uang sekolah. Nah, uang sekolah itu tidak ada mencapai 11 miliar apa yang dituduhkan kepada yayasan dari orang-orang itu. Nah, yang kedua, bahwa untuk melakukan bahwa temuan 11 miliar itu tidak terbukti, makanya pihak yayasan melakukan second opinion, memanggil KAP, kantor akuntan publik yang berbeda, yang bernama
Edi Wijanarko. Edi Wijanarko, KAP-nya. Nah, Edi Wijanarko itu juga melakukan audit sekitar 4-5 bulan. Nah, karena masalah ini dianggap kehati-hatian oleh KAP Edi Wijanarko itu, makanya ditemukanlah bahwa jumlah nilai uang itu adalah 4,9 miliar, tidak mencapai 5 miliar. Jadi yang disangkakan orang-orang itu bahwa yayasan penerimanya 11 miliar sekian itu salah. Makanya kami tegaskan, saya selaku bendahara, tidak ada uang yang disangkakan oleh pihak mereka 11 miliar itu sebetulnya tidak benar. Gitu. Makanya kami yakinkan bahwa apa yang dilakukan yayasan itu tidak mencapai 5 miliar. Yang kedua, yang ketiganya bahwa yayasan setelah adanya audit Wijanarko itu makanya memanggil beberapa, Pak Sekali itu merekrut orang yang ahli akuntansi. Nah, disinilah sekarang sudah betul. Jadi tidak ada uang yang namanya 11 miliar, selisih 6, miliar. Itu bisa kami pertanggungjawabkan dunia akhirat. Sebenarnya kami juga di yayasan miris dengan kondisi berita yang selalu minor, apalagi dibarengi beberapa orang yang tidak tahu menahu ikut mengecam yayasan. Inilah makanya kami menuntut balik. Kami juga ada dua, melalui perdata dan melalui pidana. Kalau perdata itu kita menuntut dari beberapa orang yang dulunya menggugat kami gugat balik bahwa pencemaran nama baik, karena itu kan kita dihina, dilaporkan mencemarkan 6,4, terus sudah selesai bandingnya udah diselesaikan, tapi mereka masih ribut terus. Inilah yang kami laporkan balik, dan sekarang masih dalam proses. Kemarin sidang yang hari Selasa, setiap Selasa soalnya setiap pekan sekali ada sidang dalam proses mengumpulkan data-data yang ada. Itu yang di perdata. Yang melalui pidana, kita melalui Polres Bekasi, kita melaporkan beberapa orang dan nanti akan dipanggil. Kemarin kayaknya udah 2 pekan yang lalu sudah ada, terus pekan yang berikutnya juga akan ada yang dipanggil lagi. Dan orang-orang yang kelompok ini yang membuat onar, membuat gaduh, membuat kita juga pastinya akan kena panggil. Ya, kami konsultasi ke lawyer kami bahwa fitnah, mencederai atau menghinakan itu memang ada hukumannya, memang ada pasalnya, itu pasal 11 kalau tidak salah saya, atau 111 bukan, atau 117 saya nggak hafal itu. Secara ini paling tuntutannya nih paling maksimal 3,5 tahun. Jadi bagi orang-orang yang ikut di situ, ikutan ya pastinya nantinya kalau memang disidangkan semuanya, mereka akan kena dampak. Pertama akan menjadi ini ya. Terus kalau tuntutan perdatanya yang sekarang dalam proses ini, mungkin mereka akan sedikit ngeri-ngeri sedap, karena kami juga bukan hanya menuntut minta mereka harus maaf ke kita, sudah menghina, sudah kalah di pengadilan sampai pengadilan tinggi, kita menuntut mereka harus minta maaf dan kita tuntut 100 miliar. Yang tidak ada Pak, pengadilan putusan pengadilan draw. Ya, pengadilan itu ya pengadilan sudah yakin nggak ada mediasi yang selama ini. Pengadilan menentukan kalah, menang. Kalau sepak bola boleh draw, tapi kalau pengadilan nggak ada draw.
apalagi sudah inkrah, itu mungkin secara ini, dan ada mungkin peninjauan kembali atau PK. Peninjauan kembali setelah 6 bulan. Oktober 24 kemarin sudah jalan 6 bulan karena dengan pengadilan tinggi keputusan sudah selesai. Jadi kalau Oktober 2024 tidak ada PA atau PK, maksudnya novum atau peninjauan kembali, berarti sudah termasuk sudah close semuanya. Tidak ada lagi mereka bisa menuntut. Mungkin itu yang bisa kami rangkum sebagai kronologis ini. Tapi ini memang mereka desain seperti itu karena mereka mau masuk dari masjid. Yayasan sudah tidak bisa didobrak dari mana. Di pengadilan sudah kalah, di Polda kalah. Ya akan menjadi ini. Terus mereka mencari pintu masuk lain. Masjid Jami Harapan Jaya, kebetulan DKM-nya ada sudah masa baktinya habis 5 Mei 2024 yang lalu. Itulah yang menjadi pintu masuk baru sampai sudah terpilih. Kalau saya lihat ada spanduk di sana, Pak Jamaluddin sudah dalam musyawarah dan mufakat terpilih, tapi ada juga spanduk yang dikeluarkan sama RW bahwa itu tidak. Ini ya tinggal kembali masyarakat mau seperti apa menilainya, mana yang benar, mana yang tidak benar sebetulnya. Kalau sebagai masyarakat muslim ya setidaknya ngurusin masjid ya yang sesuai, ada jemaah masjid. Kemelut mengenai pemilihan DKM memang sedikit berlarut-larut, makanya kami dengan jemaah yang terdiri anak muda mendalami perwal atau peraturan Wali Kota nomor 82 tahun 2017 yang di situ menyatakan bahwa Masjid Jami Harapan Jaya yang harus memilih DKM adalah jemaah. Itulah yang ini. Tapi kami juga tidak kurang-kurang ini. Kami berkonsultasi juga ke beberapa instansi terkait. Contohnya adalah Kemenak, kami datang ke Lurah dan Camat pastinya, ke Wali Kota kami datang, ke FKUB kami datang, dan di sini karena kami tahu bahwa Masjid Jami Harapan Jaya di RW 12 Kelurahan Harapan Jaya ini ada DPR yang umumnya daerah pemilihan ini, dan kami konsultasi ke sana, dan setelah itu disarankan bentuklah DKM dan kepanitiaan dilengkapi dengan semuanya, antara lain adalah tata tertib dan jenis undangan semua dikumpulkan. Pada saat itu musyawarah dan mufakat yang hadir itu kalau tidak salah 150-an lebih lah, karena undangannya 150, daftar hadirnya 150, tapi ada beberapa panitia yang tidak ikut menantinya. Nah di situ kami mengundang Pak Manan sebagai ketua FKUB, dan kami juga mengundang Pak Muin sebagai DPR yang konsekuensinya atau daerah pemilihan ada di sini. Jadi bukan karena kami ada anggota kami atau ada warga sini yang bersaudara dengan Pak Muin. Mungkin itu yang bisa dijelaskan. Beliau hadir di sini karena menginginkan musyawarah di Masjid Jami Harapan secara baik dan benar sesuai Perwal 82. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti oleh semua pihak dan khususnya warga RW 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.